Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lestari. Di video kali ini teman-teman, aku ingin share ke kalian tentang gimana caranya melatih diri untuk terbiasa melepaskan. Karena kalau kita ngomongin melepaskan, ini biasanya dianggap sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Apalagi dalam konteks manifesting ataupun saat kita berdoa, ada fase penting yang harus kita lakukan, yaitu fase melepaskan, fase detachment, atau kalau dalam bahasa agama itu mirip dengan tawakal, yaitu mewakilkan sepenuhnya urusan hasil kepada Allah. Nah, selama ini melepaskan atau bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah itu seringkali dianggap sesuatu yang sulit. Karena biasanya ya saat kita udah berdoa, saat kita sedang berikhtiar, kadang perasaan mengikat, perasaan terikat atau melekat pada hasil itu sering kita rasakan. Jadi kayak cemas akan hasilnya, nungguin kapan ini terjadinya, kapan terwujudnya. Nah, makanya memang fase melepaskan itu dianggap sebagai fase yang cukup sulit. Padahal sebenarnya melepaskan itu bisa kita latih. Gimana caranya? Kalian simak videonya sampai akhir ya. Sebelum kita ngomongin gimana caranya melatih diri supaya bisa melepaskan, kita coba cari tahu dulu nih teman-teman, kenapa kita itu sulit untuk melepaskan. Jawabannya karena memang kita belum atau bahkan tidak pernah dilatih atau dididik, didoktrin untuk bisa melepaskan. Selama ini pendidikan yang kita dapetin, terutamanya pendidikan dari sekolah atau mungkin pendidikan di keluarga ya, di lingkungan, kita dibiasakan atau difokuskan untuk meraih. Jadi selama ini fokus pendidikan yang kita terima itu adalah gimana caranya untuk meraih dan meraih nilai terbaik, mendapatkan nilai supaya tidak remedi misalnya. Jadi pendidikan kita selama ini memang menuntut kita untuk selalu meraih dan meraih. Sehingga konteks untuk melepaskan hasil itu belum kita dapetin. Sehingga pada saat kita udah dewasa sekarang, kemudian tahu bahwa dalam proses mewujudkan impian atau proses manifestasi, itu butuh yang namanya proses melepaskan, kita jadi kesulitan karena memang belum terbiasa atau bahkan tidak pernah dilatih untuk melepaskan sejak dini. Jadi memang ini permasalahan banyak orang, bagian melepaskan itu menjadi sulit untuk dilakukan. Tapi tenang aja, belum terlambat, kita masih bisa kok melatih diri kita dari sekarang untuk terbiasa melepaskan, detachment, tidak melekat, dan menyerahkan, mewakilkan sepenuhnya masalah hasil kepada Allah. Ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan untuk melatih diri untuk bisa melepaskan. Namun dalam video ini aku akan berikan tiga cara yang bisa teman-teman lakukan dan bisa dilatih supaya kita bisa mulai terbiasa untuk melepaskan. Cara yang pertama, supaya kita terbiasa dan mudah untuk melepaskan, teman-teman bisa mulai dari memahami esensi atau makna terdalam dari bernafas. Inhale dan exhale. Jadi di dalam nafas itu bukan hanya soal meraih, bukan hanya inhale, bukan hanya menghirup, tapi kita diminta juga untuk exhale, untuk melepaskan. Karena kalau cuma inhale aja, kita hanya menghirup aja, apa yang terjadi teman-teman? Sekarang deh misalnya kalian ambil nafas, terus kalian nggak lepaskan nafas itu, kalian tahan 1 jam deh, apa yang terjadi teman-teman? Death, kita bakal meninggal. Karena memang ya, di dalam nafas, supaya kita tetap bisa hidup, kita bukan hanya diminta untuk menghirupnya, bukan hanya untuk meraihnya, tapi kita diminta untuk melepaskan. Nah, itu dia
Esensi melepaskan itu sebenarnya kita lakukan setiap detik supaya tetap bisa hidup, yaitu dengan bernafas. Jadi kalau teman-teman sudah merasa kesulitan untuk melepaskan, coba ingat kembali esensi dari kita hidup. Setiap detiknya kita diminta untuk meraih sekaligus melepaskan. Nafas contohnya, kita ambil udaranya, tapi kita juga harus melepaskannya. Kalau tidak, kita akan celaka. Ternyata melepaskan sudah biasa kita lakukan, hanya saja kita kurang memahami makna melepaskan dari apa yang hampir setiap detik kita lakukan ya, yaitu lewat nafas. Kalau teman-teman mau lebih serius lagi, kalian bisa mulai melatih cara bernafas, misalnya lewat pernapasan perut 4-7-8, 4 detik dihirup, 7 detik ditahan, dan 8 detik dihembuskan atau dilepaskan. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang pengaturan nafas, banyak kan olahraga kayak yoga, kemudian meditasi, atau bahkan kalau orang-orang setahu aku ya, biasanya dalam proses supaya ikhtiar proses supaya nanti saat melahirkan itu dilancarkan, biasanya diajarkan untuk latihan nafas, pernafasan perut, supaya nanti proses persalinan jadi lancar. Jadi memang latihan nafas itu bisa membantu teman-teman, bahkan bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk kesehatan batin. Karena di dalam nafas, di dalam proses bernafas, ada yang namanya proses melepaskan. Selanjutnya cara yang kedua, yaitu lewat melepaskan apa yang teman-teman selama ini andalkan, atau boleh juga melepaskan apa yang teman-teman selama ini sangat senangi. Dan praktisnya teman-teman bisa melakukannya dengan cara bersedekah atau berderma atau memberi. Kenapa bersedekah itu bisa melatih diri untuk melepaskan? Ya, karena biasanya kalau kita memberi, apalagi itu memberi sesuatu yang selama ini kita andalkan, yang selama ini kita eman-eman, yang selama ini kita senangi, itu biasanya berat di awal. Nah, berarti kan itu menunjukkan bahwa kita memang selama ini berat untuk melepaskan. Jadi kita latih, teman-teman paksa dulu ya, latih dulu untuk terbiasa memberi, melepaskan lewat sedekah. Contoh hal yang biasanya kita andalkan dan bisa kita lepaskan, misalnya uang. Karena kalau kita ngomongin uang, biasanya uang itu benar-benar ditahan gitu, dihemat, benar-benar dijaga supaya jangan sampai berkurang nih kalau bisa. Nah, supaya kita melatih diri untuk bisa melepaskan apa yang kita andalkan, yang kita andalkan selain Allah ya, uang ataupun mungkin barang yang teman-teman suka, coba teman-teman latih diri untuk melepaskannya lewat bersedekah. Contoh paling yang bisa dilakukan adalah lewat uang, teman-teman. Jadi misalnya nih, kalian udah mulai merasa bahwa hidup kalian tuh benar-benar terlalu melekat dengan kapan nih impianku terwujud, kapan nih hasilnya muncul. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa mulai langsung saat itu juga. Aku lepaskan urusan hasil kepada Allah. Aku tunjukkan bahwa aku melepaskannya. Salah satunya adalah melepaskan dari apa yang selama ini kamu andalkan. Oh, selama ini aku terlalu mengandalkan uang misalnya. Kalau nggak punya uang, aku berasa kayak nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Nah, saat itu juga teman-teman latih untuk melepaskan dengan cara bersedekah. Melepaskan apa yang kamu andalkan atau apa yang selama ini kamu senangi. Selanjutnya, cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini cukup sederhana dan sangat simpel, bisa kita lakukan untuk latihan melepaskan, yaitu dengan cara teman-teman menggenggam sesuatu. Jadi cari benda di sekitar kalian. Kalau udah mulai merasa sulit untuk melepaskan, teman-teman coba aja cari benda di sekitar kalian. Misalnya ini aku pegang pulpen atau benda yang cukup keras, misalnya batu. Nah, jadi teman-teman genggam benda tersebut. Ya, teman-teman genggam, yang awalnya genggamnya tuh genggam biasa.
Ya, habis itu kalian genggam semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, sampai terasa tangan ini jadi sakit. Nah, saat tangan kita udah sakit, disitulah teman-teman mulai sadari bahwa ternyata terlalu menggenggam sesuatu itu akan menyakitkan, akan membuat diri kita sakit. Kita menyiksa diri kita sendiri kalau terlalu menggenggam sesuatu. Oleh sebab itu, kita coba latih untuk lepaskan genggaman kita. Ya, kita mulai buka jari-jari kita yang awalnya menggenggam. Nah, sehingga apa? Yang awalnya sakit tangannya karena menggenggam terlalu kuat, lama-kelamaan mulai mereda. Dan kita bisa lepasin benda dari genggaman kita tadi. Nah, ya. Jadi latihan untuk melepaskan dengan cara menyadari bahwa kalau terlalu menggenggam sesuatu, itu justru menyiksa diri kita sendiri. Itulah 3 cara sederhana yang teman-teman bisa lakukan untuk melatih diri, kemudian juga membuat alam bawah sadarmu menjadi terlatih atau terbiasa untuk melepaskan dengan melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, lewat nafas, teman-teman langsung ingat bahwa nafas itu kalau terlalu ditahan malah menyiksa diri. Di dalam bernafas supaya tetap hidup, kita harus melepaskan. Kemudian yang kedua, lewat terbiasa untuk melepaskan, latih diri atau kalau bisa paksa diri untuk terbiasa memberi, melepaskan apa yang selama ini kita andalkan. Dan yang ketiga, lewat simulasi menggenggam benda. Semakin digenggam, semakin sakit, semakin menyiksa. Sedangkan pada saat benda tersebut dilepaskan, maka sakit yang kita derita tidak bertambah lagi dan berangsur-angsur bisa pulih. Itulah ya 3 hal yang bisa kita lakukan. Semakin sering kita lakukan, maka alam bawah sadar akhirnya jadi terbiasa. Oh iya ya, melepaskan itu penting. Melepaskan itu harus. Sehingga nanti setiap teman-teman berdoa atau berikhtiar atau dalam proses manifestasi, teman-teman terbiasa untuk melepaskan hasilnya kepada Allah. Tidak terlalu mengganggu bagaimana proses Allah akan mengabulkan kapan, akan dikabulkan pada saat kapan ataupun di mana, gimana caranya, itu bukan menjadi fokus utama kita. Kita terus untuk melanjutkan apa yang kita bisa, sedangkan hasil itu adalah urusan Allah. Kita lepaskan doa, kita lepaskan manifestasi kita biar diproses oleh Allah dan alam semesta. Sebenarnya masih ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan untuk menanamkan program baru bahwa melepaskan itu adalah sesuatu bagian yang penting dalam hidup. Dan dengan melepaskan, itu malah membebaskan. Tidak menyiksa diri kita lagi, teman-teman. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, lebih detail lagi tentang gimana caranya melepaskan, kalian bisa mengikuti program training 21 hari yang aku adain. Dan bukan hanya soal melepaskan, di dalam training itu, aku mencoba untuk menemani teman-teman step by step, membuat langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan impian ataupun menyelesaikan masalah. Kalau kalian tertarik untuk mengikuti training ini, teman-teman bisa mengikuti Instagram aku di @dnresutari, kemudian kalian klik link yang ada di bio. Di sana akan diarahkan untuk menghubungi WA untuk mengetahui info dan cara pendaftaran program training 21 hari. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga berkah bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.